Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Abi. Saya dari Universitas Amik Mitragama Duri. Jurusan saya jurusan Teknik Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu dengan berjudul perbandingan pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita masuk ke materinya. Pembahasan yaitu orientasi pendidikan zaman dahulu dan sekarang. Pada awalnya, pendidikan yang dimaksudkan untuk mendidik benih manusia agar anak manusia ini tumbuh menjadi seseorang yang berakhlak tinggi dan mulia. Yang berbeda dengan manusia purba, investasi manusia di sini berarti memanusiakan manusia, yaitu mengajarkan nilai kehidupan kepada seorang anak manusia yang diibaratkan benih manusia. Misi utama lembaga pendidikan adalah mengajarkan budi pekerti, etika, saling mengalah, dan mendulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Setelah itu, institusi dan tenaga pendidik baru akan mengajarkan keterampilan yang membuat benih manusia itu mampu menyokong hidupnya sendiri di masa depan. Orientasi pendidikan zaman sekarang. Pendidikan sekarang lebih berorientasi kepada bagaimana meningkat kecerdasan prestasi, keterampilan, dan bagaimana menghadapi persaingan. Pendidikan sekarang kehilangan misi utamanya untuk investasi karakter manusia. Pendidikan moral dan karakter bukan lagi merupakan faktor utama seorang anak mengenyam pendidikan. Kedua hal ini dianggap menjadi tugas para tokoh agama, tugas orang tua, atau wali di rumah. Sekolah berlomba menonjolkan kurikulum yang dipercaya bisa menciptakan generasi muda super dari usia sedini mungkin. Para orang tua juga tergiur dan ingin anaknya menjadi anak super ya. Kata teman-teman saya pensiun muda. Institusi pendidikan zaman dahulu. Zaman dahulu sekolah didirikan oleh pemerintah atau para misionaris dan pemuka agama. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri adalah judul sekolah yang didirikan dan beroperasi atas anggaran Departemen Pendidikan. Para misionaris yang awalnya berasal dari Belanda melalui misi penyebaran agama Kristiani juga mendirikan sekolah sebagai wujud pelayanan. Di samping mendirikan rumah sakit, madrasah sanawiyah juga berdiri dan dikelola oleh pemuka agama di masjid. Karena misi utama mereka adalah pelayanan dan kembali kepada orientasi pendidikan yang diemban. Maka sekolah dalam hal ini tidak mengejar keuntungan secara materi. Pada zaman dahulu memang ada perbedaan biaya juga, yaitu antara sekolah favorit dan sekolah yang tidak begitu unggul. Orang tua juga berupaya agar anaknya bisa masuk sekolah favorit walaupun harus mengeluarkan dana lebih banyak. Institusi pendidikan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, orang pribadi, yayasan atau perusahaan swasta boleh mendirikan institusi pendidikan.
Hal ini membuat misi utama sebuah institusi pendidikan tidak lagi murni. Pendidikan tersebut akan menghitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Ini berarti sebuah sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan adalah suatu investasi agar mempunyai daya saing satu dengan lainnya. Masing-masing menghadirkan kelebihan yang tidak dimiliki sekolah tradisional yang sudah ada. Misalnya dari segi kurikulum, dari segi sarana pendidikan, dan segi tenaga pengajar asing, dan lain sebagainya. Yaitu selanjutnya tenaga pendidik. Tenaga pendidik zaman dahulu, seseorang memilih menjadi guru lebih terdorong dari hasrat dalam diri untuk membaktikan dirinya. Ia memahami konsekuensi menjadi guru adalah melayani, dan sudah sadar bahwa ia tidak akan kaya seperti seorang pengusaha. Di era 1980-an, seorang guru yang mempunyai kemampuan lebih bisa memberikan les privat di luar jam sekolah. Itu adalah pemasukan tambahan selain gaji pokok sebagai seorang guru. Dan ada juga yang membuka warung kecil-kecilan untuk menambah lauk di rumahnya. Belum lagi di daerah terpencil, tenaga mereka dihargai dengan hasil leading orang tua murid. Maka di zaman itu kita sering mendengar istilah guru adalah pahlawan tanpa jasa. Guru pada zaman itu merupakan suatu profesi yang sangat terhormat karena dianggap memiliki pengetahuan lebih daripada masyarakat setempat. Masyarakat juga menuntut para guru mengajarkan nilai moral kepada anak-anak mereka. Di samping pengetahuan baca tulis dan berhitung, guru juga punya hak otoriter sebagai pengganti orang tua bila anak berada di sekolah. Cara mendidik mereka lebih banyak menggunakan pendekatan pribadi yang membuat interaksi guru lebih erat. Hal ini terbawa sampai di luar jam sekolah karena kondisi sosial masyarakat zaman dahulu yang lebih bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, tenaga pendidik pada zaman sekarang. Perekrutan tenaga pendidik zaman sekarang lebih mengutamakan nilai kelulusan dan sertifikasi yang dimiliki guru tersebut. Apakah guru tersebut sudah pasti kompeten mengajar dengan kelulusan yang bernilai tinggi dan banyaknya sertifikat yang dimiliki? Belum tentu. Maaf, tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menyamaratakan dedikasi dan potensi semua guru. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sekolah-sekolah yang ingin merekrut guru di samping pengalaman minimal 1 atau 2 tahun juga meminta bukti berupa sertifikat yang dimiliki guru tersebut sebagai bukti ia bahwa mempunyai skill lebih. Tuntutan ekonomi membuat dedikasi mengajar sebagai suatu pelayanan menjadi berkurang. Bisa dimaklumi karena media apapun sekarang berlomba menawarkan barang konsumsi. Guru juga seorang manusia. Ia punya keluarga yang harus dihidupi. Di zaman sekarang tuntutan ekonomi seakan tidak pernah habis, malah selalu naik setiap tahunnya. Cara mendidik guru sekarang juga sangat jarang menggunakan pendekatan pribadi lagi. Wibawa seorang guru tidak lagi dianggap sebagai pihak otoriter yang mesti disegani dipanuti. Murid menganggap guru mengajar hanya menjalankan kewajiban. Interaksi guru dan siswa terbatas pada jam sekolah. Masyarakat sekarang yang lebih mengarah ke individualisis, terutama di kota besar, membuat interaksi personal
Cara mendidik guru sekarang juga sangat jarang menggunakan pendekatan pribadi lagi. Wibawa seorang guru tidak lagi dianggap sebagai pihak otoriter yang mesti disegani dan dipanuti. Murid menganggap guru mengajar hanya menjalankan kewajiban. Interaksi guru dan siswa terbatas pada jam sekolah. Masyarakat sekarang yaitu lebih mengarah ke individualisis, terutama di kota-kota besar, dan membuat interaksi personal semakin berkurang. Sekali lagi, maaf, ini kecenderungan yang terlihat menonjol di masyarakat kita. Apakah hal ini merupakan efek domino dari tuntutan zaman atau sistem pemerintahan kita dalam penyusun kurikulum? Selanjutnya, materi pendidikan. Materi pendidikan zaman dulu, kurikulum atau materi pendidikan zaman dulu lebih menekankan pada pembentukan nurani seorang anak, penumbuhan dan penguatan karakter yang kelak membuatnya mampu membedakan nama yang baik dan benar, untuk kemudian mengutamakan keadilan, kedamaian, harkat dan martabat manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Terlepas suatu sekolah itu sekolah favorit atau tidak, mereka punya kurikulum yang sama, seolah tidak terbagi menjadi sekolah nasional. Sekolah nasional plus. Sekolah nasional plus atau sekolah internasional. Materi yang diajarkan kepada siswa di setiap provinsi sama, kalaupun berbeda, tidak terdapat kesenjangan yang mencolok mata. Dan materi pendidikan zaman sekarang. Zaman sekarang, satu sekolah terbagi menjadi sekolah nasional plus, sekolah internasional. Ada istilah diakui, terkreditasi, dan lain-lain. Kurikulum yang digunakan juga berbeda satu dengan lainnya. Dan ada sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Ada yang menggunakan kurikulum Montessori, dan lain-lain. Penonjolan keunggulan juga terlihat dari banyaknya jam pengajaran suatu mata pembelajaran tertentu. Misalnya ada sekolah yang bahasa pengantarnya Inggris, Mandarin. Ironisnya, bahasa Indonesia hanya diberikan 1 jam per minggu. Bagaimana menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan bila sejak kecil seorang anak diajari bahwa bahasa yang lebih bergengsi dan diterima di dunia internasional itu adalah bahasa selain bahasa Indonesia. Dan di samping itu, penekanan tujuan sekolah dititik beratkan pada cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan, prestasi, keterampilan, dan bagaimana mempersiapkan siswa menghadapi persaingan global di masa depan. Mungkin cuman ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau yang ada tidak jelasan, mohon dimaafkan. Dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.